kemudian Sorry Anda Bang gunakan. Aku Juma, menyatakan saya diri. bilang jangan lari ke kitab yang lain, tapi ke Al-Quran Abang fokus. Iya, Sorry. karena Anda alergi, kayaknya Anda malu. Kayaknya Anda malu kalau saya gunakan Bible. Sorry. Saya tidak mau mengatakan malu segala macam. Tolong fokus ke Tapi Al-Quran sebenarnya Anda. gini loh, Mbak Diana, Anda tidak Al-Quran punya hak aja, untuk melarang Bang. saya loh. Kenapa? Karena Saya itu juga bukan punya. kitab Anda loh. Itu bukan kitab Anda. Itu Masalahnya, kitabnya agama Yahudi. Anda itu cuma mengambil Sorry. terjemahan kitabnya orang. Tapi kok saya dilarang ngambil? Sorry ya. Kalau Anda bilang itu Kenapa? kitab Yahudi karena di dalamnya ada Yesus, saya mempercaya itu. Sekarang Oh, enggak. kan sudah bilang. Enggak. Di dalam kitabnya Bang Juma, Yahudi enggak ada Bang Yesus, Juma, Mbak. Bang Juma. Siapa bilang? Ini Alkitab yang saya pegang ada Yesus. Mau itu coba kitab orang tunjukkan Yahudi di atau perjanjian tidak? lama Yesus itu Tunggu, di mana enggak, dituliskan? jangan kamu lari ke Enggak Alkitab. ada. Aku kan tadi bilang jangan lari ke Alkitab. Aku mau tahu tentang Kenapa? Al-Quranmu tadi. Kenapa Anda Itu larang belum saya ke kelar. Alkitab? Ada apa? Jangan dulu karena saya pingin tahu tentang Al-Quranmu, kan tadi saya udah bilang. Jangan kita bahas dulu Alkitab. Al-Quran dulu kita Al-Quran fokus kalau sama. ingin diketahui, Mbah harus wudhu dulu, kemudian Nah, mandi sama sepertinya junub, kalau kamu ingin memahami bersihkan Alkitab, hati, kamu juga pikir dulu. bersihkan Kamu juga kepala, pikir dulu, bersihkan hatimu, bersihkan bersihkan semua, pikiranmu. berwudu. Jadi Gitu sama Bang loh. Juma. Nah, kitab Jadi Anda gini, itu tidak ada syarat Juma, itu. sorry. Itu cuma kitab terjemahan Juma, yang nggak jelas dari mana Juma. asal usulnya loh, Mbak. Sorry ya. Sorry banget. Malah Aku kalau nggak bilang, saya aku katakan ingin kitab pelajari Anda dengan itu kitab Al-Quranmu. Spanyol, Jadi kamu terangkan dengan separuh Al-Quranmu. nyolong dari terjemahan kitab orang. Kamu harus jelaskan Gitu loh. Al-Quranmu. Jangan kamu lari ke Alkitab saya. Yang Nggak ditahan penting Alkitab saya itu menjelaskan sebenarnya Al-Quranmu. Al-Quran. Kenapa? Bagaimana mungkin saya juga menjelaskan saya juga Al-Quran tidak kepada membiarkan orang yang Anda tidak mau menjelaskan paham Alkitab Al-Quran? saya. Kan lucu. Saya juga tidak mau Anda hanya membiarkan menghindari, membiarkan Anda hanya Anda menghindari untuk membahas ketika Alkitab saya karena membahas Anda tidak terjemahan paham dengan kitabnya Alkitab orang saya. Yahudi. Paham? Di sini ada Dinda Desi. Aduh, kuping saya jadi merah ini. Tumben otakmu normal Zuma. Jangan gitulah kawan. Iya. Bang Oke, Zuma, silakan mumpung mungkin ada Kak apa Desi di yang sini kan duluan kau mau- bilang tadi. Bentar Bunda. Mumpung di sini ada Kak Desi kan, belahan hatimu yang kau bilang-bilang, kau umumkan di muka umum. Iya, jadi agak kau kontrol dulu nada suaramu ya. Jangan sama kita dua. Baik. Jangan cemburu kau Diana. Kau nggak ngertiin aku kali lah Diana. Bang Budi, aku padamu Bang Budi. Aku padamu Bang Budi. Aku gak selingkuh sama dia. Tenang kau Bang Budi. Iya. Oke. Iya. Silakan Bang Zuma, mungkin ada yang mau. Baik. Atau dari teman-teman kita dulu. Siapa dari Kak Desi ataupun Kak Diana yang mau tanya duluan, yuk silakan yuk. Aku akan diam sejenak ya karena aku ada pekerjaan. Silakan. Manusia itu jatuh ke dalam dosa karena melanggar perintah Allah memakan buah pengetahuan baik dan pengetahuan buruk itu. Dan itu sudah diyakini oleh rasul-rasul dan para nabi dan raja-raja yang ada itu pilihan Allah itu sendiri. Yang 24 nabi yang diyakini oleh umat muslim sendiri. Tapi bagaimana jadinya ketika lahirnya Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi dan lahirnya istilahnya turunnya Al-Quran menyatakan bahwa itu bukan buah pengetahuan baik dan buah pengetahuan buruk, malah itu dikatakan kata teman-teman ya kalau tidak saya salah dengar namanya buah kulbi. Sementara keimanan yang kedua nabi ini otomatis kan sudah diyakini bahwa mereka mengimani adanya nabi yang ke-24 ini, dan iman para nabi ini adalah meyakini bahwa itu adalah buah pengetahuan baik dan pengetahuan buruk tadi. Bagaimana bisa berubah, kan itu yang saya tanyakan. Coba tolong dijelaskan Bang Zuma. Kenapa berubah namanya jadi buah kulbi gitu? Pertanyaan lagi dari aku. Bentar Bang Cuma, kau tampung pertanyaan ini. Pertanyaanku. Tadi kata Bang Abah Muda. Kak Diana, mungkin Iya, satu-satu Bunda. dulu biar dijawab Bang boleh. Budi punya supaya jangan ini ya, supaya jangan memanjang ya. Gitu ya. Siap Bunda, siap. Oke, habis itu baru Kak Diana. Silakan Bang Zuma. Oke, baik. Terima kasih Bang atas pertanyaannya kepada saya. Jadi sebenarnya dalam Al-Quran itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 35 dikatakan begini.
Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal janna wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Lalu kemudian Allah berfirman kepada Nabi Adam, "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini dan makanlah makanan yang banyak lagi baik di mana saja kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim." Nah, di ayat ini jelas sekali Allah menyeru kepada Nabi Adam. Lalu kemudian agar mereka ini, Adam ini bersama dengan istrinya, tidak mendekati pohon, di mana pohon yang dimaksud di sini akan menyebabkan Adam ini termasuk orang-orang yang menzalimi diri mereka. Nah, kelihatannya ketika dikatakan bahwa buah khuldi itu adalah sebuah penyebutan, itu adalah sebuah sebutan dalam Al-Quran terkait pohon tadi, itu tidak dijelaskan secara terperinci bahwa namanya seperti itu. Hanya dikatakan seperti dalil yang saya katakan tadi, bahwasanya sekali-kali ketika Allah mengatakan jangan kamu dekati pohon itu yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Nah, buah khuldi itu hanya merupakan penggambaran puncak dari jannah, dari surga. Karena dengan buah tersebut Adam dan Hawa kemudian melakukan pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Namun yang membedakan kita kemudian dengan ajaran saudara-saudara yang saya kasihi di sini, Al-Quran menerangkan fatalakka Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima tobatnya. Nah, artinya Adam diterima tobatnya. Kalau di agama sahabat kan teman-teman Kristen, Adam itu justru mengentaskan kesalahan kepada keturunannya. Ini yang membedakan kita. Sehingga di Islam itu kesalahan Adam ya sudah dihapus oleh Tuhan, oleh Allah. Sekira begitu, sahabat. Tadi kan Bang Zuma kayaknya belum paham pertanyaan saya. Imannya ke 24 para nabi-nabi Bang Zuma tadi itu meyakini, ini ya, coba tolong dicamkan. Meyakini itu adalah kan ke-24 nabi ini keimanan juga tentulah, ibarat kata sebelum ada Al-Quran kan tentulah umat-umat Islam itu meyakininya kan gitu. Karena sebelum lahir Al-Quran pun udah dikatakan Nabi Adam aja Islam. Kan seperti itu. Sementara yang ke-24 nabi ini meyakini bahwa itu adalah namanya buah pengetahuan baik dan buah pengetahuan buruk gitu. Coba dijelaskan Bang Zuma. Bukan hanya sila mendekati saja gitu. Iya. Betul. Jadi Nabi Adam memang jelas sekali diterangkan. Nabi Adam itu memang melakukan kesalahan dengan memakan buah yang kemudian disebut di dalam tradisi Islam itu buah khuldi. Itu tidak kami pungkiri. Banyak ayat suci Al-Quran yang kemudian menerangkan hal itu, yang merujuk kepada data yang ada iramanya itu seirama dengan apa yang ada di dalam kitabnya teman Kristen hari ini. Contoh misalnya di dalam surah Al-A'raf, ya, di situ dikatakan padallamahuma, maka syaitan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-aurat mereka, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun jannah atau surga. Kemudian Tuhan menyeru kepada mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Itu yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Nah, kemudian di dalam surat Taha ayat 120 dikatakan gini, kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka dengan berkata, hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa? Nah, akhirnya kemudian Adam itu terpengaruh, sehingga dikatakan dalam ayat selanjutnya fa'akallah, itu jelas itu, fa'akala minha,
Maka keduanya memakan dari buah pohon itu. Lalu tampaklah dari kedua orang ini, Adam dan juga Hawa, aurat mereka sendiri. Dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun yang ada di surga. Jadi durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah ia. Tetapi di ayat lain kemudian Adam itu diterima taubatnya. Fatalakka Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Gitu. Jadi ceritanya sebenarnya mirip. Ada kemiripannya bagaimana pelanggaran kemudian dilakukan oleh Adam alaihissalam. Hanya saja kalau di kitab saudara, dosa itu kemudian menurut perjanjian baru itu menjalar kepada semua manusia. Tapi di perjanjian lama itu tidak ada diceritakan itu. Seperti itu saudaraku. Ada lagi? Iya, berhubungan dengan itu juga. Berarti setelah memakan buah itu kalau otomatis kan melanggar perintah Tuhan dan manusia melakukan dosa. Berarti ada minta ampun ya kan begitu narasi Bang Zuma, dan diampuni kan seperti itu. Iya. Kenapa mereka kalau setelah diampuni kok bisa diturunkan juga ke bumi? Karena memang dia. Iya, baik. Karena begini, di dalam Al-Qur'an kan sudah jelas, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sebelum Adam itu dicipta, Tuhan mengatakan kepada para malaikatnya, aku mau menciptakan seorang manusia untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi. Jadi Adam itu memang disetting oleh Allah untuk mengisi bumi sebagai pemimpin di sana. Begitu juga di dalam Kejadian 1 nomor 26. Jadi dia sebelum diciptakan sudah dikatakan untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi, baik untuk burung-burung, binatang melata maupun ikan-ikan di air, di laut. Itu udah jelas itu. Jadi Adam sebelum diciptakan memang untuk diperuntukkan di bumi sebagai khalifah di atas muka bumi. Itu jelas disebutkan seperti itu, Bang. Berarti sudah ditakdirkan ya? Sudah ditentukan oleh Tuhan bahwa dia sudah akan ditentukan dan ditakdirkan bahwa dia akan diturunkan ke bumi menjadi pemimpin ya, seperti itu ya Bang Zuma. Iya, benar sekali. Jadi semua yang dilakukan Adam itu sebenarnya sudah ditakdirkan kan? Ibarat kata memakan buah itu pun sudah ditakdirkan juga untuk mengisi bumi, betul. Karena memang yang apa memakan buah itu sudah ditakdirkan juga, buah kuldi itu sudah ditakdirkan juga. Jadi gini, Al-Quran itu mengatakan begini, Allah tidak ditanyakan tentang pekerjaannya. Allah tidak ditanyai tentang perbuatannya. Jadi dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 23, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi mereka kita inilah yang akan ditanya apa yang kita kerjakan. Nah, terkait dengan yang tadi yang saudara katakan ke saya, apakah Allah itu sudah men-setting itu pekerjaan Allah? Kita tidak ada hak untuk menginterogasi itu. Karena tidak ada diterangkan di dalam Al-Quranul Karim ya bahwasanya Allah sudah men-setting. Itu nggak diterangkan seperti itu. Tapi kalau berbicara mengenai takdir itu beda lagi. Ketetapan Tuhan itu berbicara tentang qadarullah, apa yang kemudian Allah inginkan terjadi. Kehendaknya lah yang berlaku. Jadi kita ini hanya mengikuti apa yang kemudian Tuhan inginkan terjadi terhadap kita. Bukan kita kemudian yang bertanya kepada Allah, kenapa harus hujannya itu turun? Kenapa enggak hujannya itu naik? Kan gitu. Tapi dikatakan Al-Quran, la yus'alu amma yaf'al. Iya. Seperti itu, Bang. Berarti itu yang apa yang dilakukan Adam itu sudah ditakdirkan sebenarnya. Maksud saya bukan disetting, ditakdirkan ya. Kita harus memahami dulu apa itu takdir. Iya. Takdir itu adalah ketetapan Tuhan yang memang Tuhan tahu. Tuhan itu tahu bahwa sorry. Karena masalah takdir ini Tuhan itu tahu. Karena mereka juga pernah menanyakan. Iya, silakan Mas Zuma. Ya, jadi takdir itu artinya gini. Takdir Tuhan itu artinya bahwa Tuhan itu maha tahu
Jadi Tuhan itu, Allah Subhanahu wa taala itu tidak kemudian menunggu waktu untuk mengetahui ending dari segala yang terjadi terhadap makhluknya. Iya. Itu maksudnya tuh. Artinya Tuhan itu udah tahu bahwa Betul. sebenarnya Desi dan Bang Suma itu kelak berjodoh misalnya, ya kan? Tuhan itu sudah menggariskan seperti itu. Dia udah tahu, maka dikatakan takdir itu udah ditentukan. Ketetapan Allah itu sudah ada. Oh, ibarat kata ketetapan beda dong maha tahunya Bang Zuma. Kalau dia maha tahu, ibarat kata saya istilahnya berlogika sehatnya, kalau maha tahu dia maha tahu aja. Tapi kalau takdir itu namanya ketetapan seperti Bang Zuma tadi itu, maka saya hubungkan tadi apakah manusia Adam dan Hawa ini memakan buah pengetahuan baik dan pengetahuan buruk itu yang dikatakan Bang Zuma itu buah kuldi, itu sudah ditetapkan gitu maksudnya. Atau sudah ditakdirkan memang harus seperti itu nanti kejadiannya seperti itu. Kalau semaha tahunya ya pasti Tuhan itu kan maha tahu. Tapi apakah itu memang sudah harus dilalui gitu? Harus, ada kata harusnya. Itulah takdir tadi. Harus dilalui manusia gitu. Jadi gini Bang, jadi gini. Mungkin kalau saya menjelaskan dengan kaidah Quran agak berat. Coba kita sama-sama melihat di dalam Yesaya 45 nomor 7. Mohon maaf sekali nih ya. Sorry Bang, jangan ke Alkitab dulu, jangan ke Alkitab kita dulu, Al-Quran dulu Bang bahas, karena kita bahas Al-Quran. Itu udah beda cerita, jangan kamu samakan Alkitab dengan Al-Quran, jangan Bang, ya. Fokus ke Al-Quranmu. Yang menyamakan siapa ya Bang? Nggak, saya Jangan nggak lari ke sedang Alkitab, menyamakan. nggak boleh, nggak Oke, boleh oke. kamu lari ke Alkitab. Tetap fokus Oke, ke oke, Al-Quran. Ya, siap. Mungkin begitu ya Bang ya, supaya enak ya, ngalir dulu ke situ Iya, ya, iya. nanti baru gantian. Oke Bang? Iya, baik. Oke, siap, makasih. Ya, jadi Lanjut, Bang. ketetapan Tuhan itu misalnya api itu panas, Ya. es dingin itu apa? Es itu dingin. Orang jatuh itu dari atas ke bawah. Iya. Orang manjat itu dari bawah ke atas. Itu yang dikatakan ketetapan. Tapi kalau takdir, ada yang dikatakan takdir muallaq, takdir mubram. Kemudian ada yang dikatakan di dalam pemahaman kami sebagai umat Islam, diterangkan demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Artinya bahwasanya Allah itu mengetahui segala aspek yang akan terjadi dan yang telah terjadi. Itu yang ada di dalam Al-Quran. Contoh misalnya dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Artinya bahwasanya Tuhan Maha Tahu di sini, Dia udah tahu ending daripada kehidupan kita itu Tuhan udah tahu. Oh. Tapi Bahwa berarti si bukan fulan menetapkan ya. nanti akan Iya, masuk bukan ke menetapkan. surga, si fulan nanti akan masuk ke neraka. Berarti Tuhan itu sekedar udah maha tahu aja ya Bang Zuma. Dalam Kalau proses ini, sekiranya fokusnya kita ke sudah Adam ini diketahui dulu. bahwa Fokusnya kita ke Adam ini dulu. Berarti nggak ada ditetapkan, istilahnya ditakdirkan bahwa Adam dan Hawa nanti memakan buah pengetahuan baik ini dan pengetahuan buruk ini. Berarti itu tidak ada namanya ketetapan atau ditakdirkan, tapi hanya mengetahui endingnya gitu kan? ya, jadi gini, Allah itu udah tahu bakal Adam melakukan itu. Allah udah tahu. Iya, tapi tidak ditakdirkan harus melalui proses itu. Enggak. Iya, betul. Jadi Adam diberi kehendak free will, tapi kehendak free will itu kemudian apa ending daripada perlakuan Adam itu Allah udah tahu. Iya, di mana itu tertulis ada di Al-Quran ada kehendak free will tadi, Bang Zuma? Saya mau pengen tahu juga, karena selama saya pelajari Al-Quran tidak ada kehendak bebas di situ dalam proses penciptaan itu. Jadi dikatakan di dalam Al-Quran itu ya dikatakan bahwa manusia itu diciptakan dengan sempurna gitu. Iya, di mana Jadi ada tertulis di dalam Al-Quran itu ada kata free will di situ, ada kehendak bebas gitu manusia. Silakan Bang Zuma. Iya, baik. Dikatakan di dalam Al-Quranul Karim kaidah Islam ya, kaidah yang berbunyi al-aslu Bukan fil dalam asya'i Al-Quran Bang Zuma al-ibaha. di surat mana? Quran surat Sabar mana Bang, tertulis? Iya. sabar ya. Jadi kalau berbicara mengenai kehendak bebas di dalam Al-Quranul Karim, itu ada beberapa data yang kemudian bisa saya sajikan kepada saudara. Misalnya di dalam pemahaman kami tentang qada dan qadar, ketetapan Tuhan yang kemudian merujuk kepada
takdir itu sendiri. Nah, konsep ini di dalam pemahaman kami sebagai seorang muslim diterangkan Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, misalnya dalam surah Ibrahim ya, surah Ibrahim di ayat 4 itu, bahwasanya yang memiliki kemudian kehendak itu adalah Allah, yang menetapkan kadar itu adalah Allah. Makanya dikatakan barang siapa yang mau beriman silakan beriman, barang siapa yang mau kufur silakan kufur. Itu tidak ada paksaan. Artinya bahwasanya kebenaran itu dari Allah. Kebenaran itu dari Allah. Siapa yang kemudian mau beriman silakan beriman, siapa yang mau kufur silakan kufur. Dalam surah Al-Kahf ayat berapa itu? Ayat 29. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min ya wa man syaa'a falyakfur. Ini kehendak bebasnya. Kebenaran itu datang dari Tuhan. Barang siapa yang menghendaki beriman, hendaklah ia beriman. Barang siapa ia mau kufur, ingkar, silakan ia ingkar. Itu kehendak bebasnya itu jelas tuh. Bahwa tidak dikatakan Anda harus seperti apa yang Tuhan tidak. Malah Allah mengatakan dalam surah Qamar ayat 49, sungguh kami menciptakan segala sesuatu itu menurut ukuran, menurut kadarnya gitu. Artinya bahwasanya ya manusia silakan Anda memilih. Anda mau menjadi Islam, Anda mau menjadi Kristen, Anda mau menjadi apapun itu, Tuhan berikan kesempatan itu semua. Saya kira begitu, Bang. Iya, ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, berarti sudah diampuni ya. Maksudnya gimana ya? Setelah melakukan melanggar perintah Tuhan tadi, memakan buah kuldi tadi, akan otomatis kan ibarat kata udah melanggar perintah Tuhan kan gitu. Iya. Berarti manusia itu sudah berdosa. Kan seperti itu Bang Zuma. Iya. Terus Nah, apakah di ketika itu manusia itu meminta ampun sudah diampuni? Di mana dia prosesnya dia diampuni? Di surga atau di bumi? di dunia, Bang. Jadi kalau di surga itu bukan tempat pengampunan lagi. Tempat bertobatnya manusia itu ya di dunia ini. Iya. Kalau tapi kita kan memiliki kesalahan, maka bertobatnya dia itu kan di dunia. melakukan kesalahan itu kan menurut Al-Quran kan di surga. Kan gitu Bang Zuma. Iya. Apakah ibarat kata dia tidak minta ampun waktu itu di surga, dan kenapa kalau udah minta ampun waktu itu, kalau kata Bang Zuma diampuni, kenapa harus diturunkan ke bumi? Ya kan tadi sudah kujawab itu, Bang. Dia diciptakan memang untuk mengisi bumi gitu loh. Iya kan, sama dengan di Bible kan. Di Bible itu Adam dicipta untuk apa? Untuk mengisi bumi, bukan untuk di surga. Coba Anda baca dalilnya. Cuman saya dilarang ambil datanya. Dia di Taman Iya, silakan. Firdaus Bang Zuma. Cuman kalau istilahnya dikeluarkan dari Taman Firdaus itu berbeda lagi. Nah, Cuman kalau Firdaus itu kan paradiso kan, artinya bukan di bumi kan? Kalau kami meyakininya itu di bumi. Oh, Itu maka gitu. istilahnya berbatasan dengan Sungai Efrat katanya, Sungai Tigris dan Pison gitu. Dan Sungai Efrat itu kan Jadi sampai dia- sekarang kan masih ada. Cuman ibarat Jadi kata dia diusir dari bumi ke bumi gitu, Bang. bukan diusir dari bumi, dari taman gitu. Tapi dari kan Taman original Firdaus. teksnya Ganbi Eden, taman di Eden, bukan Iya. taman di bumi. Iya, tapi ibarat kata di kami meyakininya itu di bumi karena ada namanya Sungai Efrat, Sungai Tigris itu ada Pison, Gihon, gitu Bang Zuma. Tapi memang karena manusia itu udah penuh dalam dosa, itu sudah tertutupin tadi mana itu kita tidak tahu lagi, gitu. Ya silakan teman-teman atau siapa? Si Diana. Aku ingin bertanya dulu nih tentang Nabi Adam ini ya. Kayaknya tadi dia menyamakan ada cerita kisah si Adam ini dengan Alkitab kita, Bang. Jadi aku baca ya di dalam surat Ali Imran ini ya. Di dalam surat Ali Imran surat Ali Imran 3 ayat 59. Katanya dia menciptakan dari tanah kemudian berfirman kepadanya jadilah maka jadilah itu. Terus aku ada baca ya satu artikel dia bilang di artikel ini dia bilang itu diusir dari surga, dan tadi juga Bang Juma mengatakan hal yang sama. Jadi yang mau kutanya Bang,
kalau memang sama cerita dengan si Adam ini dengan Alkitab, karena kalau di Alkitab kami ya, Adam itu memang diciptakan dari tanah dan berasal dari bumi. Karena dia sudah memakan buah pohon pengetahuan itu, artinya dia sadar dia telah berdosa. Itu kalau cerita kami. Mohon maaf karena aku udah bilang itu tidak sama. Tapi kalau setelah tadi kulihat dari Al-Qur'annya Abang sendiri, itu katanya dia diciptakan dari tanah. Terus Abang bilang lagi dia diusir dari surga. Pertanyaannya, emang di surga ada tanah? Iya. Itu Mungkin dulu, dia Bang. turun dulu, diambil dulu tanahnya dari bumi. Iya nggak? Iya, Bang Makanya Zuma? itu yang mau kutanyakan, boleh nggak Iya. disampaikan? Makanya gini Bang, aku nggak nyambung tuh, aku nggak bener-bener ya, mohon maaf ya, aku mau pingin tahu Iya. dulu nih. Jadi masuk Abang akal. jangan lari ke Alkitab kita dulu, Al-Quran dulu nih kita bahas, kan? Soalnya tertulis dalam Al-Quran Abang ini ya, di dalam surat Ali Imran ayat Ali Imran 3 ayat 59. Aku baca bahasa Indonesianya aja, aku nggak ngerti bahasa Arabnya. Sesungguhnya perumpamaan atau tutup buka kurung penciptaan Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Terus Abang tadi juga menyampaikan Adam itu berasal dari surga. Bahkan artikel yang kubacakan pun sama juga bunyinya. Sekarang pertanyaanku, emang di surga ada tanah, Bang? Itu dulu pertanyaanku. Ya, baik. Jadi kalau di surga itu ya di surga diterangkan di dalam Al-Quran surah Sad ayat 71. Isqala rabbuka lil malaikati inni khaliqu bashar min Sorry Bang, tin. cuma boleh diulangin ayatnya Bang? Surat berapa? Surah Sad ayat 71. Itu Di hadis situ atau Al-Quran Bang? Al-Quran. Boleh spellnya Bang? Spellnya boleh diucapin? Saya ulang ya. Pengejaannya Bang. Pengejaan ayatnya apa? SAD. SAD terus Ayat 71. lanjut Bang. Iya. Lalu kemudian diterangkan sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah gitu ya. Nah, Ibnu Abbas kemudian dan juga Abu Musa al-Asy'ari bahwasanya meriwayatkan Rasulullah Muhammad SAW itu bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam dari segenggam tanah dari seluruh bagian bumi. Kemudian anak keturunan Nabi Adam datang dari bagian-bagian bumi tersebut. Di antara mereka ada yang berwarna merah, ada yang hitam, ada yang di antara mereka juga ada yang lapang dan seterusnya. Artinya bahwasanya Al-Quran dan hadis menerangkan bahwa Nabi Adam alaihissalam itu memang diciptakan dari tanah, tanahnya itu berasal dari bumi, gitu loh. Gini Bang, cuma sorry aku agak gak ngudeng nih. Berarti Allah itu menciptakan Adam dan Hawa, tanahnya dibawa dulu nih dari bumi, terus dibawa ke surga untuk membentuk manusia itu sendiri gitu, atau gimana Bang? Iya. Aku nggak ngeh Iya nih. betul. Iya Berarti betul. berarti Allah membawa tanah dulu, dibawa beberapa tanah dibawa ke surga begitu ya? Iya, Soalnya turun dulu. nggak Iya. ada loh Berarti tertulis Allah di itu sini. turun dulu ke bumi berarti ya Bang Zuma? Malaikat Bang, malaikat. Oh, malaikat apa? Jibril. Tidak dijelaskan malaikat siapa yang kemudian diperintahkan oleh Allah Oh. untuk mengambil tanah di atas muka bumi untuk menciptakan Adam. Iya. Sorry bang, itu tadi Iya. aku sorry ya, ini panjang banget ya jadi ceritanya tentang si Adam ini. Aku benar-benar penasaran deh. Soalnya di dalam surat Al-Imran ini hanya dikatakan bahwasanya Adam diciptakan dari tanah. Boleh nggak bang, ada ayatnya atau mungkin ada gitu sekitar artikel atau apalah yang mendukung perkataan abang bahwasanya Allah menyuruh malaikat untuk membawa tanah yang berasal dari bumi dibawa ke surga untuk menciptakan Adam. Ada nggak kira-kira ya bang yang mendukung? Jadi jangan cuma sekedar asumsi gitu bang. Ada nggak kira-kira ya bang? Aku soalnya nggak Tadi kan mudeng ini. tadi saya sudah baca hadisnya loh, kok dibilang asumsi? Maksudnya hadisnya gimana bunyinya bang? Sesungguhnya Aku tadi Allah nggak ngeh. menciptakan Nabi Adam dari segenggam tanah dari seluruh bagian bumi. Gitu loh. Itu Iya, diterangkan maksudku di dalam hadis. iya, maksudku dalam gini Sunan bang. Abi Daud. Sunan Abi Daud ya hadisnya ya. Sunan Iya. Abi Daud. Terus gini bang, kan membawa membawa segenggam tanah dibawa ke surga untuk menciptakan Nabi Adam.
Tapi kan di situ cuma membawa menciptakan Nabi Adam itu dari tanah. Tapi kan nggak ada kata-katanya dibawa ke surga. Maksudku gini Bang, ada nggak ayat atau artikel atau apalah itu hadis ya, bukan cuma asumsi yang mengatakan bahwasanya Nabi Adam itu diciptakan dari tanah yang berasal dari bumi, terus Allah memerintahkan malaikatnya untuk membawa tanah ini tadi, segenggam tanah ini ke surga, terus menciptakan Nabi Adam. Ada nggak? Maksudnya lebih lengkap gitu, lebih terperinci, ada nggak? Soalnya kalau di Alkitab kami kan lebih terperinci untuk ayat-ayat, semua ayat lah. Jadi memang benar-benar terfokuskan gitu. Kalau ini kan cuman tercipta memang dari tanah yang dari bumi. Cuman aku lucunya dia diusir dari surga gitu. Maksudnya gimana? Ada nggak ayat? Emang tadilah ayatnya boleh nggak dikasih tunjuk? Allah menyuruh malaikat mengambil segenggam tanah untuk menciptakan Nabi Adam terus dibawa ke surga. Boleh nggak Bang? Iya, ada nggak ayat Dalam menuliskan? kitab Abu Daud Sulaiman As-Jisistani, Sunan Abi Daud juz 4 halaman 222, Anda boleh lihat di sana. Di situ sangat jelas diterangkan gitu loh ya. Diceritakan bagaimana Hadis ya, kemudian Bang? Hadis. iya, Rasulullah Muhammad SAW dalam Sunan Abi Daud menjelaskan itu. Jadi di Al-Quran sendiri, di Al-Quran berarti nggak ada tertulis ya Bang ya? Di Al-Quran dijelaskan sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Ya cuman itu aja, nggak ada ibarat kata. Sementara itu dulu Bang. Nanti kalau terlalu banyak juga. Lagian kalau abang tahu malaikatnya Bang, soalnya datang, kemudian kami kan ingin tahu, kami ingin lebih detail gitu loh. Kan abang udah selama ini nanya tentang Alkitab, tahu lah tentang Alkitab. Jadi kita ini ingin menambah pengetahuan aja Bang. Artinya kan kami nggak mungkin Khusus dong belajar tentang dari Adam ini orang. aja. Sedangkan abang itu kan kami kenal seorang gurunda. Pasti dong lebih banyak untuk tentang ilmu yang terkait kami ingin pelajari. Boleh loh Bang, berbagi ilmu itu. Makasih Bang. Gurunda multi ya talenta. kan tadi saya jelaskan dari Al-Qur'annya sudah, dari hadisnya sudah. Berarti perjalanan malaikat tadi tidak ada diterangkan ya Bang, mengambil tanah dari bumi, segenggam tanah dari bumi dibawa ke surga lalu dibentuk menjadi manusia gitu ya. Tidak ada ya Bang ya, istilahnya di dalam Al-Qur'an, hanya di dalam hadis ya Bang ya. Hadis yang menerangkan Imam Ahmad, Tirmizi, Abu Daud. Sementara Hadis itu ini- aja dulu. Hadis ini Bang patokannya dari mana sih Bang? Kok bisa ibarat kata menjadi menjadi suatu keimanan gitu yang sangat dipercaya. Hadis ini kisah hadis yang dipercaya ini apa dasarnya Bang? Sehingga dia menjadi sesuatu yang sangat dipercaya gitu Bang. Hadis yang khusus itu Adam ini ya. Oke. Jadi hadits itu adalah ketetapan, perkataan, perbuatan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, misalnya nih, ada orang bercerita tentang Bang Suma dan itu kejadiannya 200 tahun yang lalu. Orang ini yang menceritakan ini harus diketahui apa kapasitasnya. Apakah dia seorang ulama hadits? Ya, lalu kemudian dia berguru kepada siapa? Gurunya berguru kepada siapa? Gurunya berguru kepada siapa? Kepada siapa? Kepada siapa? Sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau pemberitaan yang tadi oleh ulama hadis tadi runut sampai sanadnya ke Rasulullah, maka pemberitaan daripada ulama hadis itu sahih. Artinya pemberitaan itu betul-betul datang. Misalnya Bang Suma ketemu dengan Dinda Desi. Dinda Desi punya murid ketemu dengan si Fulan sampai kepada periwayat daripada apa yang diterangkan. Rasulullah Muhammad SAW diceritakan dari Umar bin Khattab sampai ke ini sampai ke ini sampai ke sana dan seterusnya. Dan itu tidak mudah untuk menentukan itu. Bahwa siapa yang menyaksikan kemudian Umar bin Khattab bertemu dengan Rasulullah, harus ada alur ceritanya. Lalu kemudian alur cerita yang disaksikan itu juga ada disahkan oleh oleh sahabat yang lain dengan cerita yang sama. Tidak ada pertentangan di dalam pemberitaannya kemudian. Ketika mata rantai penyampaian ini ada yang terputus, atau di antaranya ada yang pernah dikatakan sebagai pendusta atau pelupa atau cacat dalam hal pikiran, maka dikatakan di situ ada seorang yang kurang cekatan di dalam mengingat, maka pemberitaan itu dikatakan lemah, gitu.
Itu hadits, Bang, itu hadits. Jadi Rasulullah memang pada saat menerima Al-Quran secara berangsur-angsur itu melarang kemudian sahabatnya untuk menulis hadits. Jangan kau tulis apapun dariku selain daripada Al-Quranul Karim. Sehingga hadits itu dan juga Al-Quran meskipun menggunakan bahasa Arab, tapi cakupannya, rasanya, susunan kata-katanya itu pasti beda. Beda dengan hadits, beda dengan Al-Quran. Padahal dua-duanya menggunakan bahasa Arab. Nah, Rasulullah melarang, jangan kau tuliskan apapun yang dari saya. Tapi tuliskanlah apa yang kuperintahkan, yang kuterima dari Allah. Makanya hadits itu dituliskan nanti setelah beberapa tahun beliau meninggal. Tapi Al-Qur'annya dihafalkan dan dituliskan pada masa itu juga. Makanya ada disebut sanad. Apa sanad itu? Mata rantai penyampaian tentang apa yang menjadi ketetapan Rasulullah. Gitu. Jadi kalau dia cacat, misalnya dia katakan Rasulullah bersabda. Siapa yang mendengarkan beliau bersabda? Enggak ada. Setelah diselidiki berita-beritanya ini, tidak ada satupun orang yang sesaman beliau yang mendengarkan itu. Maka itu dikatakan sebagai hadis palsu. Karena enggak sampai kepada Rasulullah. Rasulullah tidak pernah mengatakan itu, tapi si A mengatakan Rasulullah pernah mengatakan. Nah, harus ada yang menyaksikan bahwa Rasulullah mengatakan itu. Misalnya Aisyah meriwayatkan hal yang sama. Abu Bakar atau Ibnu Abbas meriwayatkan hal yang sama. Tiga orang yang silakan. Saya turun dulu ya Bunda Ana. Ada pasien ya. Terima kasih. Terima kasih ya Bang Zuma. Diana teman-teman. Oke, makasih Bang, makasih. Ya, terima kasih. Siap, Bang. Salam toleransi ya Bang Zuma. Ada yang mau naik? Oke, siap. Bang Juma, aku mau nanya dong Bang. Terima kasih. Iya, silakan. Bang Juma, aku mau tanya dulu. Nih, aku mau tanya, kapan pertama kali Nabi mengucapkan 2 kalimat syahadat dan isinya apa? Apakah nama Allahnya sama dengan orang Yahudi dalam kalimat syahadat itu, Bang? Silakan Bang dijawab. Terima kasih, Bang. Iya, baik. Ketika ditanyai kapan Rasulullah Muhammad SAW itu pertama kali syahadat, ya pada saat kemudian beliau itu Isra Mi'raj. Pada saat kemudian dia mengikrarkan persaksian di hadapan Allah. Ketika beliau menerima bacaan daripada rangkaian ibadah sholat. Itu salah satu sumber yang bisa dipercaya bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu menyatakan diri Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan satu-satunya, dan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu dinyatakan sebagai utusan Allah. Ini yang kami pahami, ini yang kami imani gitu. Nah, sedangkan kenapa dia harus mengikutkan dirinya? Karena dirinya harus dipersaksikan sebagai utusan Tuhan. Semua nabi ketika datang kepada kaumnya, dia harus dipercayai sebagai utusan Tuhan. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan kalau tidak kemudian percaya terhadap nabi yang ada pada masa itu. Misalnya Nabi Musa. Nabi Musa datang mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah. Nah, kaumnya harus percaya itu, bahwa yang diterima oleh Nabi Musa itu dari Tuhan pencipta langit dan bumi, sehingga mereka harus mengimani Nabi Musa sebagai nabi utusan Tuhan. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam. Ketika datang kepada Bani Israel, maka Nabi Isa alaihissalam harus diterima sebagai Rasulullah. Makanya dia serukan dalam Al-Quran, ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum. Sorry aku potong Bang Zuma. Maksudnya Kak Desi kapan waktunya itu ditentukan dong. Pasti kalau ditanya kapan berarti ditunjuk waktu. Terus pastinya kita percayakan didukung dengan ayat atau dalil. Boleh nggak Bang ditunjukkan di dalam dalil tersebut ditunjukkan kapan Nabi itu mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Kak ya? Nah itu kalau ditanyakan kapan berarti waktunya. Isinya apa Bang? Isi kalimat syahadatnya itu Bang waktu pertama kali. Iya, terus itu aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dia juga setiap hari mengucapkan dalilnya di mana, Bang? Terus setiap sholat di mana?
setiap sholat kami umat Islam itu bersyahadat. Bukan nabinya abang, bukan semua umat Islam tidak, tapi nabinya abang. Tadi kan dibilang kapan nabinya abang pertama kali mengucapkan kalimat syahadat pertama, Iya, dan pada saat kedua beliau boleh menerima ditunjukkan. perintah sholat itu pertama kali, pada saat Ya, Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam Ayatnya di minal mana bang? Dalilnya di mana dalilnya? Kalau untuk dikatakan dalam Al-Quran pertama kalinya itu tidak dijelasin. Kan sudah dijelaskan tadi, Isra Mi'raj. Jangan gitu dong bang. Soalnya kan apa-apa itu jangan cuma asumsi, tapi kan ada dalil. Jadi dalil itu mendukung apa yang abang sampaikan. Kan kami ingin tahu tentang Al-Quran abang nih. Otomatis kan ada ayat Isra atau Mi'raj, yang Isra Mi'raj. Pertama kali Rasulullah menerima perintah sholat. Di situ rangkaiannya ada dalilnya di mana syahadat. bang? Dalilnya di mana? Kalau saya sebutkan emang bisa tahu. Ini kan ada Al-Quran. Saya buka Al-Quran Kemenang. Oke, Saya silakan baca. buka Di mana? surah Al-Isra. Al-Isra ya. Assalamualaikum Gurunda. Ini disuruh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini masalah proses kemudian penerimaan Rasulullah ketika diperjalankan Isra Mi'raj oleh Allah. Boleh sedikit tambahin juga ya Gurunda ya. Bang Juma, nama Allahnya Bang sama nggak Bang dengan orang Yahudi Bang dalam kalimat syahadat itu Bang? Jadi gini, berbicara tentang nama Allah, ya nama Allah pencipta langit dan bumi. Tuhan datang kepada para nabi itu dengan menggunakan bahasa kaumnya para nabi masing-masing, memperkenalkan nama gitu. Bagaimana kemudian ketika seseorang memperkenalkan diri kepada calon istrinya dan memperkenalkan nama kepada anaknya, itu beda. Itulah Allah. Itulah Tuhan pencipta langit dan bumi, menyatakan dirinya kepada kaumnya, kepada hambanya melalui nabi yang diutusnya. Makanya nabi di dalam andai kan saya nggak dilarang untuk mengambil kitabnya orang Yahudi yang Anda gunakan, saya akan tunjukkan bahwasanya Allah menyatakan diri kepada nabi-nabi, tetapi Allah sendiri tidak menyatakan namanya kepada mereka. Itu ada di dalam kitabnya orang Yahudi yang kemudian Sorry, Anda Bang. gunakan. Cuma saya bilang jangan lari ke kitab yang lain, tapi ke Al-Quran abang fokus. Iya, Sorry. karena Anda alergi, kayaknya Anda malu kalau saya gunakan Bible. Sorry. Saya tidak mau mengatakan malu segala macam. Tolong fokus ke Tapi Al-Quran sebenarnya Anda. gini loh, Mbak Diana, Anda Al-Quran tidak punya hak aja, untuk melarang Bang. saya loh. Kenapa? Karena Saya itu juga bukan punya. kitab Anda loh. Itu bukan kitab Masalahnya- Anda. Itu Masalahnya, kitabnya agama yang Yahudi. ini. Anda itu cuma mengambil sorry. terjemahan kitabnya orang. Tapi kok saya dilarang ngambil? Sorry ya. Kalau Anda bilang itu Kenapa? kitab Yahudi karena di dalamnya ada Yesus, saya mempercaya itu. Sekarang saya kan sudah bilang. Enggak. Di dalam kitabnya Bang Juma, Yahudi enggak ada Bang Juma, Yesus, Mbak. Bang Juma. Siapa bilang? Ini Alkitab yang saya pegang ada Yesus. Mau itu coba kitab orang tunjukkan Yahudi di atau perjanjian lama Yesus Tunggu, itu di mana enggak, dituliskan. jangan kamu lari ke Enggak Alkitab. Aku ada. kan tadi bilang jangan lari ke Alkitab. Aku mau tahu tentang Kenapa? Al-Quranmu tadi. Kenapa Itu Anda kita larang belum saya ke kelar. Alkitab? Ada apa? Jangan dulu karena saya pingin tahu tentang Al-Quranmu kan tadi saya udah bilang. Jangan kita bahas dulu Alkitab. Al-Quran dulu kita Al-Quran fokus kalau bahas. ingin diketahui, Mbah harus wudhu dulu, kemudian Nah, mandi sama sepertinya junub, kalau kamu ingin memahami bersihkan Alkitab, hati, kamu dibaptis dulu. bersihkan Kamu dibaptis kepala, dulu, bersihkan hatimu, bersihkan bersihkan semua, pikiranmu. bertuduh. Jadi sama Gitu Bang loh. Juma. Nah, kitab Jadi Anda gini, itu sorry. tidak ada syarat Juma, itu. sorry. Juma, sorry. Itu cuma kitab terjemahan Juma, yang sorry. nggak jelas Sorry, dari mana Juma. asal usulnya Sorry. loh, Mbak. Sorry ya. Sorry banget. Malah Aku kalau udah bilang, saya aku katakan ingin kitab pelajari Anda dengan itu kitab Al-Quranmu. Spanyol, Jadi kamu terangkan dengan separuh Al-Quranmu. nyolong dari terjemahan kitab orang. Kamu harus jelaskan Gitu loh. Alquranmu, jangan kamu lari ke Alkitab saya yang Enggak lebih paham penting Alkitab saya itu menjelaskan sebenarnya Al-Quranmu. Al-Quran. Kenapa? Bagaimana mungkin Saya saya juga mau menjelaskan saya juga Al-Quran tidak kepada membiarkan orang yang Anda tidak mau menjelaskan paham Alkitab Al-Quran? saya. Kan lucu. Saya juga tidak mau Anda hanya membiarkan menghindari, membiarkan Anda hanya Anda menghindari untuk bahas Alkitab ketika saya karena membahas Anda tidak terjemahan paham dengan kitabnya Alkitab orang saya. Yahudi. Paham? Anda cuma mengklaim itu Paham. bukan kitab Anda, Mbak. Bunda, Itu kitabnya Bunda agama Ana, Yahudi. mohon maaf Bunda. Tadi kan saya hanya mau bilang,
Saya mau bilang bahas tentang Al-Quran. Alergi dibahas kitabnya. Gimana ceritanya? Tapi Kenapa kalau Bunda dilarikan penginjilan, kitab, Bunda? Tolong, Bunda. Kristenisasi, wah gencar bagi-bagi ayat dari kitabnya kan gitu Bunda, kan aku mau lucu tahu Mbak tentang ini. Al-Quran dia dulu, Bunda. Kenapa dilari ke Alkitab? Kalau Bunda? mau Bunda tahu jarang tentang kan? Al-Quran, harus belajar Al-Quran. Bukan begini Dan kamu caranya. kalau mau tentang membahas Alkitab dan memahami Alkitab, kamu dibaptis dulu, sama kan? Dari Jadi nama kamu jangan kitabnya terlalu- Anda saja sudah salah. Hei, kamu jangan bilang kalau saya bilang gini. Apa? Kamu nggak Ayo, terima Al-Quran. tunjukkan kepada Kalau aku bilang, dasar dengar dulu aku. alas haknya kitab Anda menyebutkan Alkitab. Juma, Ada nggak? Kalau kamu membalas perkataan saya seperti ini, kamu saya pinjamkan roh. Berarti kita imbang. Paham kamu? Satu-satu dulu kita ngomong. Jangan kayak Oh gitu. burung betet Jadi karena Anda atau perempuan trompet. Anda bebas gitu, karena komal Satu-satu, Anda gitu enggak, ya. Satu-satu Gitu kita ya ngomong. ajaran kasih Satu-satu itu ya. kita ngomong. Sampai-sampai kalau ada orang ingin membahas biblos dikasih roh. Ini dia, kata ini dia. bahasa terakhir. Ini bahasa terakhir. Mana kasih itu? Dari tadi saya bilang, ya saya lembut. Saya ingin tahu tentang Tapi Al-Quran. nada Anda jangan itu syarat sentuh. dengan kebencian. Cara Anda bertanya itu Tidak. syarat kayak pisau. Enggak, saya tidak Dari saya awal tidak loh. mengujar kebencian. Saya naik di sini untuk Sorry. ada Mbak Desi dan Bahana yang Sorry. mau. Dari awal Anda Sorry. benci saya kok. Sorry Anda Bang nggak mau saya Juma. naik ke sini. Sorry Bang Karena Juma. pelan-pelan ya. Sorry. Iya, sorry Bang Juma ya. Sorry banget ya. Pelan. Anda tadi bilang di Alkitab ya, ini Anda bilang Alkitab orang Yahudi. Bagaimana saya Oh, katakan memang. bahwa Al-Quran Anda, tunggu aku belum kelar. Bagaimana kalau saya katakan Al-Quran Anda tidak bisa berdiri sendiri, harus didukung dengan hadis. Bagaimana Apanya? kalau saya katakan seperti itu? Siapa yang melakukan penelitian tentang Bible, Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, sehingga membuat Al-Quran? Ginilah Siapa? kan. Saya bilang Ayo. ayo kita fokus bahas Al-Quranmu, jangan lari ke Alkitab kami. Ya, karena dikit-dikit kamu Karena kamu selalu alergi. mengalihkan ke Alkitab. Oh, sorry, tidak. Mbak Diana Jangan bahas alergi, Alkitab. takut Tidak. aibnya ketahuan kan Tidak gitu. ada aib, tidak ada aib di dalam Alkitab. Gimana kami. nggak ada aib? Tidak ada. Namanya Ini aja jalan Alkitab. kebenaran, ini lurus. Karena Jalan kebenaran saya gimana? mempercaya- Namanya saya aja ngambil mempercayai dari karena kitabnya dalam- orang, jalan Juma, kebenarannya kau nggak kemana malu, itu? Juma. Kau nggak malu, Bukan nggak Juma. malu. Anda seorang Mbak Diana. laki-laki. Justru Anda kalau seorang ada laki-laki, orang yang tapi Anda kitabnya melawan tidak saya mau seperti ini, sama diambil sepertinya kamu perempuan. dalilnya, Saya pinjamkan ada kamu apa mau. gitu loh. Kamu nggak bertopeng kan? Ya, kamu nggak bertopeng kan? Kamu itu seorang laki-laki, bukan seorang perempuan. Kamu nggak Oh, pantas jadi melawan kalau saya seperti ini. laki-laki dan Anda Paham? perempuan, jadi saya harus manut aja ganti-gantian gitu. dong. Kita ganti-gantian Diana, ngomong. Bang Juma. Oke, saya tadi Ganti-gantian ditanyai kita udah ngomong. beberapa pertanyaan. Diana, Giliran tenang saya dulu, bertanya, Bang. boleh Tidak, nggak? kamu tidak menjelaskan secara detail. Kapan Ya itu cara waktunya? saya menjelaskan. Oh, Bagaimana tidak. mungkin saya Tidak. menjelaskan buku Tidak, kedokteran Juma. Tidak. kepada anak Diana, TK? Anda Bukan nggak menjelaskan nyambung. Al-Quran bukan lari ke Alkitab. Kamu menjelaskan Al-Quran bukan Alkitab. Kamu sikit-sikit lari ke Alkitab, sikit-sikit lari ke Alkitab. Tolong Nanti fokus kita Al-Quran. Biblos ambil ya. sekali, Nanti Mbak. kita ambil. Biblos sekali, biblos. Tunggu. Bang Juma izin, Kak Diana izin, yuk. Bang Juma, Tarik makasih ya atas nafas. penjelasannya ya Bang Juma, makasih. Makasih, Tarik makasih. nafas, pelan, tenang ya, tenang. Aku tarik nafas dulu nih, aku ngos-ngosan. Kalian yang ngomong aku yang ngos-ngosan, tahu nggak sih? Nah, jadi gini, terima kasih Bang Zuma ya untuk semua jawabannya, keren banget. Kak Diana juga terima kasih ya sudah mau sama-sama untuk saling menjaga nada dan intonasi ya kan. Jadi mungkin seperti apa tadi yang Kak Diana bilang, Bang Zuma, Kak Diana kepengen tahu nih dulu silsilah tentang Al-Quran. Mungkin tidak ada salahnya ya Bang Zuma ya untuk dibawa ke situ dulu supaya nanti kalau memang sudah selesai tidak ada pertanyaan dari silsilah Al-Quran baru mungkin boleh Bang Zuma tanya ya mungkin kayak gitu atau gimana? Setuju? Ya, aku setuju Kalau sama mau- Bunda Hana. Setuju. Jadi Gini kita loh, fokus gini ke loh, Al-Quran. Mbak. Tunggu. Kita fokus dulu Bunda ke Al-Quran. Baru dia soalnya aku tanya Al-Quran dia lari ke Alkitab. Sikit-sikit lari ke Alkitab. Terus dia bilang, Anda Masalahnya mempercayai gini Alkitab loh, orang Mbak Diana. Yahudi. Dia Anda bilang bertanya begitu. Gimana kalau aku Al-Quran. bilang Al-Quran itu tidak bisa berdiri sendiri didukung hadis? Gimana? Tolong jangan kita saling menyakiti hati satu sama lain. Tolong hargai pelan-pelan. agama orang lain. Kalau gini caranya, dia nggak mau disentuhkan. Jadi jangan nyentuh orang lain. Tadi saya cuma bilang Bunda Hana, tolong saya ingin mengetahui tentang Nabi Anam ini dari Al-Quran. Dikit-dikit dia singgung Alkitab, dikit-dikit singgung Alkitab. Tolong fokus ke Al-Quran, jangan Alkitab dulu.
Iya, oke, Itu baik. Bunda. Mungkin seperti begitu dulu Bang Zuma ya, nanti supaya kita fokus dulu dan ndak ada keributan ataupun intonasinya lebih diinikan sedikit ya Kak Diana. Berapa menit lagi bahas Al-Quran? Berapa Habis itu bahas berapa Bible. menit lagi Sampai mungkin saya puas. Sampai saya puas tentang Oh, Al-Quran. ini kamu licik. Ini kamu licik seperti Paulus Oh, tidak dong, kan berarti. saya ingin belajar. Kamu licik, Saya ingin kamu belajar alergi. Al-Quran. Tidak, tidak ada licin. Saya ingin belajar Aku Al-Quran. mengutus engkau cerdik Kamu- seperti ular. Oh tidak, Ya kan? kamu datang ke room Kristen, artinya saya ingin belajar tentang Al-Quranmu. Iya toh. Kalau Enggak, saya datang ke salah. roommu, Orang mau belajar kamu tentang boleh Al-Quran tanyakan tentang itu Alkitab-kitab. tidak seperti Paham? Anda modelnya. Oh tidak. Saya ingin belajar Anda bukan Al-Quran mau itu sedang dulu. belajar Al-Quran. Gitu Bunda. Orang Bunda. begini loh Mbak Diana. Orang belajar Al-Quran itu punya kaidah, punya syarat. Iya, Oke, iya, oke. tidak seperti belajar Dan Bible, Anda juga siapapun bisa. dan Anda juga ingin membaca Alkitab ini supaya Anda lebih berhikmat. Oh enggak, Anda juga minta tuntunan Roh Kudus. Bible Jangan Anda itu sembarangan tidak ada ngomong. syaratnya. Mana Sudah coba saya katakan ke syaratnya? kamu Juma ya, Apa kalau kamu syaratnya melawan untuk saya belajar seperti Bible? saya pinjamkan roh, kamu nggak malu? Hah? Kamu nggak malu melawan saya dari tadi? Saya bilang Oh, fokus pinjam ke roh itu Al-Quranmu, maksudnya tapi gimana kenapa ya, lari Mbak ke ya? Alkitab? Pinjem roh itu maksudnya Dia nggak mau dibantu Tunggu maksudnya Ustaz gitu, Khalid. dia nggak mau Saya dibantu. tidak berbicara kepada Anda. Dia Hanya mau saya berbicara kepada dibiarkan, Juma. mau Ya, tenang. diberikan Oh, iya, kebebasan untuk memframing Al-Quran itu maksudnya. Saya Iya, tidak makanya. memframing. Saya Nggak, dari tadi masalahnya tidak ada gini memframing loh, saya. Mbak Saya Diana. hanya ingin tahu tentang Al-Quranmu. Orang-orang yang Saya ingin tertutup tahu. hatinya terhadap Al-Quran bertanya tentang Al-Quran itu tujuannya apa? Lah, saya pingin tahu soalnya gini. Pertama, kamu bilang kamu menyamakan cerita tentang Adam, sedangkan Adam yang Saya kamu tidak ceritakan menyamakan. itu dibilang. Saya tidak Tadi kamu menyamakan. sebutkan loh, saya ada rekamannya. Saya Kamu mengatakan menyamakan. Kamu ada menyamakan. kesamaan, bukan Ya, sama saya kan? yang menyamakan. Lah, Anda salah. Di mana kesamaannya, Juma? Di mana kesamaannya? Kalau Adam Ya itu sama-sama diciptakan di bercerita bumi. tentang Nabi Adam. Sama-sama, tapi penciptaannya berbeda. Jadi jangan kau samakan. Ya, Makanya kenapa aku Ya lebih itu fokus mungkin untuk karena kitab pelajari Anda sudah Al-Quranmu. dirubah-rubah. Kita nggak tahu makanya. kan? Ya mungkin menurutmu seperti Itu- itu. Makanya aku tahu. Aku ingin tahu Buktinya tentang itu kan Al-Quran. kitabnya agama Juma, lain. Aku Anda ingin tinggal tahu tentang mengambil Al-Quranmu. terjemahannya. Tolong fokus ke Al-Quran, jangan ke Alkitab. Aku ingin Itu kan tahu tentang alergi, fokus dengan ketahuan Al-Quran. dia. Tidak, aku Ketahuan. ingin tahu tentang Al-Quranmu, jangan ke Alkitab. Al-Quran Saya kan tanya itu, Saya- Al-Quran saya itu hanya ingin bisa tahu dipahami Al-Quran, jangan ketika lari ke orang itu Alkitab. kemudian Jangan bisa lari ke membaca kitab Alkitab. itu. Jangan lari ke Alkitab, Juma. Saya kan Bicara tanya satu-satu, Al-Quran. Jangan lari kamu ke Alkitab. Fokus, Juma. Aku dari tadi bilang Al-Quran. Tidak ada aku tanyakan Alkitab. Kamu tanyakan tentang ini, aku terima. Kamu jawab dari Al-Quranmu begini, aku terima. Aku tidak sangkal. Begini loh Mbak Tapi tolong Diana. janganlah kamu lari ke Alkitab. Dengarkan dulu Kamu saya, jangan dengarkan lari ke saya. Alkitab. Tidak, Kalau kamu jangan lari orang ke Alkitab. itu mau belajar tentang Al-Quran, orang Kamu itu jangan harus buka gini. buka diri Jangan dulu. kamu lari ke Alkitab. untuk Kamu jangan belajar lari ke Iqra, Alkitab, Juma. Iqra Kamu 1, jangan lari ke Iqra Alkitab, 2, Juma. Iqra 3, Juma, kamu Iqra jangan lari ke 4. Alkitab. Saya hanya dan ingin tahu seterusnya. tentang Al-Quranmu. Jangan kamu lari ke Alkitab saya, karena ini iman saya. Ya, kamu tidak lebih Mas, paham gimana? tentang iman ini. Kalau diskusinya Paham kamu? diatur Dia. aja pakai waktu atau gimana ini? Tidak, Mas? tidak, Ketakutan tidak, dibahas ketakutan, kitab tidak. Spanyol. Udah dulu, stop Iya. dulu, Diana. Satu-satu ngomongnya. Ya, kita fokus Iya. bagaimana nih? Ada lagi pertanyaan sama Bang Juma atau Bang Juma yang bertanya? Dia Itu nggak dulu mau dituntasin ditanya, Bang. pulang. Itu dulu dituntasin. Aku belum Iya. kelar. Katanya dia mau bertanya sampai dia puas. Sementara kitab ini dia tidak imani gitu loh. Artinya saya jelaskan sampai 40.000 tahun ke depan juga tetap aja dia kufur terhadap Al-Quran ini. Jadi pertanyaannya itu dibikin- hanya digunakan untuk Kamu menutupi jelaskan pun dari tadi Al-Quran. Saya tidak ada sangkal kan. Makanya saya bilang tadi Al-Quranmu fokus. Hanya Jangan lari ke Alkitab menutupi- saya. Paham apa, nggak? menutupi Jangan lari ke Alkitab saya, supaya saya Juma. tidak bertanya tentang Jangan lari Bible. ke Alkitab Padahal saya tidak Juma. sedang ingin bertanya. Jangan lari ke Saya hanya Alkitab ingin saya. menjelaskan. Kamu kalau tidak ingin Saya disentuh, menjelaskan jangan menyentuh. Al-Quran Karena pun, kamu bilang tadi lalu Alkitab kemudian ini saya adalah Alkitab konfirmasi orang terhadap Yahudi. Bible, Makanya dia nggak gimana mau kalau pakai saya bilang timer Al-Quran aja. kamu tidak bisa berdiri Oke, sendiri, Juma? mungkin gantian dulu ya. Saya bantu Kenapa timer. nggak bisa Gantian berdiri dulu, sendiri? gantian dulu. Sejak kapan? Sejak kapan Ada Al-Quran itu terjemahannya ke kitab ke Yunani-Yunanian? Nggak ada. Justru kitab Buktinya Anda tanpa kan kata didukung Allah, hadis kan? tanpa Buktinya nama didukung Alkitab. hadis kan? Dengar dulu. Buktinya Itu didukung kan hadis. selalu Buktinya dibantah. didukung hadis. Kamu masih Lah, bisa framing. Buktinya didukung hadis. Hadis Nggak bisa itu berdiri sendiri. penjelasan penjabarannya. Itu dia. Dengarkan Berarti harus dulu. dijelaskan dari Yang hadis. mengerti. Sorry. Udahlah Juma. Itu kan Pakai perempuan. lebih tahu Ini dia ada kan. orang Nah, lebih pinjam tahu. sama kau perempuan, Artinya kau Anda perempuan. itu bukan mau Udah kau belajar. perempuan. Kak Diana. Anda itu cuman Kak ingin Diana, saya membuktikan bahwa Anda itu pelan-pelan. kufur terhadap Al-Quran. Oke.
Al-Quran Ya, itu pelan-pelan. hukum. Al-Quran itu hukum-hukum Allah. Yang menjelaskan tentang hukum-hukum Allah ini tentu nabinya. Nah, penjelasan nabinya inilah yang dimaksud dengan hadits. Itu Itu loh. nggak bisa berdiri sendiri kan, harus didukung sama Bukan hadis tidak kan. bisa Cuma berdiri harus kamu sendiri. akui. Harus Bukan kamu tidak bisa akui. berdiri sendiri Ya elah, Al-Quran Mas, itu. kok nggak ngakuin Justru kok, Al-Quran Juma? itu Nggak berdiri malu kok, sendiri. Cuma kok nggak malu ngelawani saya perempuan, kan saya kasih pinjam kamu roh atau Jadi kebaya maksudnya saya. gimana? Paham? Saya diam. Anda aja yang nyerocos gitu. Kalau saya bilang, bicara, saya mau pelajari Anda kemudian Al-Quranmu. terluka. Tolong Anda kamu kemudian mau jelaskan kasih dari saya daster. Al-Quranmu. Tolong jelaskan dari Artinya, Al-Quranmu. Jangan artinya singgung Anda Alkitab. ingin membuat Kamu saya tidak seperti boleh lari jemaat Alkitab. gereja yang manggut-manggut Tidak. terus, baca dalil Tidak. pendetanya manggut Jangan. aja terus Tolong, kerjanya gitu ya. jangan lari ke Alkitab. Tolong jangan lari ke Alkitab. Tolong jangan lari ke Alkitab. Enggak Kak, di sini kalau orang dibiarin lari-lari Ini ke kita Alkitab. dialog lintas agama, tapi kitabnya nggak mau Saya dibahas. kan tanya Al-Quran, tolong fokus ke Al-Quranmu. Lah Saya kan tanya giliran Al-Quran. ketika saya menjelaskan sebagai Saya apologet, boleh dong saya Enggak. membahas kitab Oh, yang tidak. lain. Tidak. Siapa Anda yang melarang saya? Kamu sebagai apologet Islam, kamu tidak menjelaskan dengan baik dan benar tentang Al-Quran. Ya itu urusan saya, karena saya sedang menjelaskan kepada anak yang tidak bisa baca kitabku. Dikit-dikit lari ke Alkitab, dikit-dikit lari ke Alkitab, dikit-dikit Mbak lari ke Diana, Alkitab. Mbak Diana Tolong udah jangan baik itu. tadi dijelasin Tunggu loh itu Ustadz sampai Alif, tuntas. mohon maaf. Iya. Tolong Maksudnya Ustadz Alif, jangan saya tidak dibilang berbicara tidak dengan Anda. menjelaskan dong. Tidak, Saya Memang ingin cara saya tidak permintaan berbicara Nada pada Anda, bicaranya saya memang berbicara pada berapi-api, Juma. kayak Tolong. ada kebencian kali Jadi sama kalau kita. saya bertanya tentang Aduh, Al-Quran, Anda Bu tolong Diana, jawab Mbak Diana. berdasarkan Al-Quran, jangan Alkitab. Dikit-dikit Tadi Anda sudah lari ke dijawab Alkitab. loh Mbak, sudah dijawab tadi. Saya tidak, dia tidak menunjukkan kepada saya di Apa mana itu? di dalam surat Al-Qur'anmu menyatakan bahwasanya Adam Allah memerintah malaikat untuk membawa segumpalan tanah, segenggam tanah untuk menciptakan Adam di surga. Dia tidak bisa Ya, menunjukkan kalau ayat tidak, itu. kalau misalnya nggak ada, terus kenapa Anda yang terluka? Lah itulah kau bilang dari tadi biar mulutku nggak ngerocos. Bilang aku mau pengakuanmu. Saya bantu Dari tampilkan tadi deh kau kalau gitu. jujur, dari tadi kau nggak pernah Tunggu jujur. deh, Alif. Juma, Tunggu, kau nggak pernah Biarin jujur. aja, biarin aja. Nggak jujur kau Juma, nggak jujur titik. Kau nggak Saya malu tidak perempuan sedang kau, menjadi kayak budak perempuan Anda kau, untuk kayak memenuhi perempuan kau, kemauan Juma, Anda. kayak perempuan kau Juma, kayak Karena saya tahu perempuan. Anda itu sangat Nanti benci pinjamkan kepada roh, ini Islam. rohku Ngerti banyak. saya. Kau nggak Anda malu, sangat ini benci ada kepada rohku. Islam. Anda Ini ada benci rohku. kali. Enggak, Anda benci saya kali. tidak pernah membenci siapapun dan apapun. Tenang, Enggak, tenang, Anda benci kali sama tenang, Islam. Tenang. Anda terlalu benci terhadap Islam. Oh tidak, saya tidak membenci Kalau Islam tidak, karena suara saya Anda tidak bergandengan diikuti dengan dengan Islam. gemetaran Tapi kayak dengan gini. Anda selalu menjelaskan Al-Quran Anda, tapi dikit-dikit lari ke Alkitab. Anda sadar nggak sih? Kalau Karena Anda saya tidak sedang ingin sentuh, berbicara jangan menyentuh orang lain. dengan pengiman Karena Anda Bible. tadi menyentuh kami, Anda tadi menyentuh saya, ya Anda bilang, ya Anda menyentuh saya. Jadi kalau Anda tidak ingin disentuh, jangan sentuh saya. Paham? Loh, Anda sentuh saya dari sejak saya masuk kok. Tanya tentang Al-Quranmu. Ya, sama. Bukan tentang Gimana kalau saya Alkitab tanya lain. tentang Bible? Gimana? Posisi Ya, kita silakan sama kan? tanya. Silakan, Nah, iya. tapi jangan kamu bilang tadi, karena kamu bilang tadi saya mempercayai Alkitab orang Yahudi. Ya, yang saya pegang ini Ya mau jelas Yahudi dong, mau saya segala percaya macam, di dalam kepada ini ada kitab Yesus Torah. kami. Di Saya dalam ini percaya ada Yesus kepada kami. kitab Gimana kalau saya Taurat, bilang, gimana kepada kalau saya kitab bilang, ya, Zabur, kepada Al-Quran kitab kamu Injil. tidak bisa berdiri sendiri. Tolong kamu berkata jujur Juma. Kamu gak malu. Ini banyak kalau nonton kamu. Kamu gak berani ngomong Kenapa? jujur. Maksud Anda itu Aduh. apa, Mbak? Maksud Anda itu apa? Tanpa tidak bisa berdiri sendiri itu apa? Maksudnya Ada apa dukungan itu? hadis bukan? Kalau Alkitab kami tidak Apa perlu itu? didukung Apa tafsiran itu lain. hadits? Apa itu hadits? Apa itu hadis? Tapi kan kamu bilang tadi hadis itu tafsiran dari Nabi kan? Iya toh? Tulisan Nabi kan? Allahu Akbar. Kamu ketawa. Kamu udah aduh Juma Hadis Juma itu, makanya Mbak. tadi saya tanya tentang Hadis Al-Quran kamu. itu. Kenapa kamu dikit-dikit lari ke Alkitab? Enggak, Pak Alif, sorry. Sorry Pak Alif. Saya Enggak, tanya kasih Al-Quran, sedikit fokus paham ke dulu, Al-Quran. kasih sedikit paham dulu nggak apa-apa. Enggak perlu pemahaman. Aku membahas tentang Ah, si itu Juma ini. memang Ini orang ini sering kayak sekali. benci kali sama Ini kita. sering sekali. Pemahaman, Ini ya udah. sering Lanjut sekali. dulu, nggak Pak Alif, apa-apa. sorry. Saya nyimak Sorry, Pak aja Alif. sebagai mantau. Ini si Juma sering sekali saya bahas Al-Quran, dikit-dikit lari ke Alkitab, dikit-dikit lari ke Alkitab. Kayaknya nggak bisa move on dari Alkitab. Tolong saya tanya Al-Quran, fokus ke Al-Quran. Jangan ke ini, Itu ke Alkitab. Mbak Diana, Karena Alkitab itu iman saya kami. tidak akan Alkitab menyentuh itu kitab iman Anda. kami. Kalau kitab Alkitab Anda itu iman- sudah ke Yunani-Yunanian. Tapi kan faktanya ke Islam-Islaman kitab Anda itu. Hah, Islam-Islaman seperti apa? Asal Anda tahu. Di dalam kejadian, di dalam perjanjian lama nama tertulis kitab Anda semua apa? apa yang Nama ada di kitab dalam Anda Al-Quran yang sebenarnya apa? Nama kitab Anda yang sebenarnya apa?
Nggak malu kau Juma, kau melawan Nah, perempuan. kan? Itu kau Di kasih pinjam sinilah karo. Mbak Diana. Ya ampun, Sebenarnya Juma, itu malu kali aku saya lihat kau, hadir di Juma. komal-komal Mungkin, teman-teman gantian Kristen itu dulu. karena saya kasihan sama kalian. Gantian dulu, Bukan Kak karena Diana benci. istirahat dulu ya. Istirahat dulu sebentar ya. Izin Bang Juma, Bang Silakan, Satria Mbak. mungkin ataupun Kak Desi, Kakak Diana istirahat dulu ya. Sebentar dilanjut ya, biar nggak terlalu Ya, tegang. minum air dulu, Adinda, Diana. Nanyanya itu aja Diana dulu. cantik. Soalnya saya lagi lagi makan. Minum dari dulu, saya atur dulu. napas, Itu dulu. gitu. pertanyaan Minum itu dulu, dulu, minum Bu. dulu. Minum dulu. Istirahat ya, lagi makan. istirahat. Aku baru habis makan guys ya. Bang Satria mungkin silakan Bang. Ya, nyimak Semakin aja dulu ditatap, Bunda. bahan ini cantik juga. Nyimak aja ternyata ya. dulu. Kututup supaya jangan dilihat Abang Juma. Bercanda, Bener, Mbak. Tapi iya, iya, memang iya. itu Siap, Anda siap, memang siap. cantik. Bercanda kok. ya. Iya. Oke, kayak gitu supaya apa ya? Datangnya tuh penuh dengan sukacita ya kan. Kalau kita tegang-tegang mulu nanti kita sakit pula ya kan. Benar. Hati yang gembira, Hati yang gembira. adalah obat katanya. Jadi kita Adalah harus obat. bergembira ya. Bergembira. Ya, kita saudara ya. Iya. Iya, betul. Kan kalau kita baik-baik sama semua tuh kan siapa tahu nih gua lewat di jalan nggak tahu siapa ketemu tiba-tiba Bang Zuma, wih cakep kali dia, Bang tolong dong kopi gitu kan, Bang tolong dong kopi gitu. Iya. Tiba-tiba Iya. nanti Suka yang hostnya kayak lupa gitu. ayat kan, tinggal nanya Bang Juma itu kan langsung tahu nih. Apa Pak Kalau- Ustaz? Enggak, kalau pas lagi lupa ayat Bible-nya, tinggal nanya Bang Juma aja pas lagi ketemu kan. Nanti langsung dikasih tahu. Kan gitu enak kan. Gua lupa di mana gua nanya semua, gua nggak malu bertanya supaya apa? Supaya jangan nyasar. Kan cuma tanya toh, benar nggak? Berkah selalu ya semua orang-orang baik tuh untuk setiap berkatnya yang diberikan ya kembali dengan berlipat kali ganda, kesehatan, umur panjang, setiap usaha dan pekerjaannya Tuhan buat berhasil ya. Amin 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 amin. Ya, silakan Bang Satria. Mungkin ada pertanyaan dari Ya, Bang Satria. saya tidak ada pertanyaan Bunda sama Bang Juma. Saya tidak ada gitu. pertanyaan. Siap, baik. Jadi mungkin ada dari Bang Zuma ada pertanyaan ke Bang Satria atau kayak gimana? Boleh dilanjut? Aku mau bertanya ke Mbak Diana, tapi beliau masih ngambek kayaknya. Enggak lah, enggak ngambek. Istirahat kan ku bilang. Gitu. Jangan tanya tentang Alkitab kami, bahas dulu Al-Quranmu. Tuh. Mungkin Gitu, ke yang mau karena- jawab aja Gurunda. Aku bisa ini sih, aku Ya, bisa gimana, menyadari Dinda Lip? bisa Silakan, memaklumi Dinda. Enggak. karena mungkin Oke, saya serahkan dulu ke Dinda Alip. Sementara saya urut-urut dulu Dinda Diana dulu. Saya urut-urut pundaknya, kayaknya dia masih tegang nih. Sosok manis sekali kau Ada yang Juma. punya Ada telur. bilang nggak usah sosok manis. Iya. Muak aku lihat Loh, enggak boleh gitu Aduh, Mbak Diana, Kendalikan diri Anda nggak lah. tahu aja aslinya. Coba jumpa sama aku, kurangkul kamu, ku gendong. Ku buatin kopi. sayang jangan begitu ya. Iya, aku Kita sayang semua kamu, ku mandikan pula kamu kalau bersahabat. jumpa sama aku. Pinjemin sarung Belum ya. tahu aja aslinya. Berteman, bersaudara ya. Gak boleh kayak gitu ya. Ayo kita Salam damai, toleransi, damai, Bang damai. Juma ya, Silakan, Pak Dinda. Ustadz Alip. Saya Siap. Iya. Ustadz Alif, salam kenal ya. Ya, Ini salam kenal. Bunda Hana. Ini baru pertama kali nih Bang Zuma masuk di roomnya Bunda Hana dan juga Pak Ustadz Alif kan ya. Juga untuk semua para fansnya dari Ustadz Alif maupun Bang Zuma, terima kasih yang sudah meramaikan di roomku. Tapi yang ku minta, mari semuanya kita tetap fokus dan sama-sama mengambil bagian kita untuk bersukacita ya. Jadi nggak usah satu dengan yang lain, sama-sama mencari kesalahan ataupun pembenaran.